Oke. Nanti beliau katanya ini. Silakan. Saya. Terima kasih pimpinan, Ibu pimpinan dan Bapak pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kemudian dari Kementerian KKP, Pak Sekjen dan seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati. Seperti yang disampaikan pendahulu tadi, bahwa kami pun dari fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada Kementerian KKP. Yang pertama, terkait dengan ekspor sektor perikanan harus didorong ke arah yang barang olahan agar jangan lagi tergantung kepada produk mentah. Masyarakat terutama di kawasan pesisir biasanya mendapatkan manfaat yang ekonomi yang lebih jauh lebih besar ketimbang sekedar mengekspor barang mentah ke pasar-pasar luar negeri. Oleh karena itu kami berharap kepada KKP diharapkan dapat melakukan pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait agar bisa melengkapi dirinya dengan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk ekspor. Yang kedua, fraksi Partai Demokrat mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Kami berharap kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan demi terwujudnya laut yang sehat dan berkeadilan. Lebih dari itu, kami juga berharap besar dari nilai PNBP bidang perikanan kita dapat terserap dengan lebih maksimal jika kebijakan ini berjalan sistematik menurut perhitungan. Maka nilai PNBP pada tahun 2024 bisa mencapai 14,55 triliun rupiah dengan potensi ikan tertangkap 5 juta ton. Selanjutnya, untuk keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur sangat ditentukan oleh kesiapan sistem informasi teknologi dan transformasi digital melalui satelit yang merekam dan melaporkan aktivitas penangkapan ikan secara real time dan kontinu disertai pengawasan dan penangkapan penegakan hukum, sehingga kesalahan maupun manipulasi pendataan oleh para pemburu rente sejauh ini yang menjadi pertanyaan kami, seperti apa kesiapan infrastruktur dan teknologi guna mendukung kebijakan tersebut. Selanjutnya, kami pun dari fraksi Demokrat mendorong agar produk perikanan Indonesia di berbagai negara bisa menikmati tarif 0%. Sejak November 2021, tarif ekspor ke beberapa negara Eropa yaitu Islandia, Norwegia, Swiss, dan beberapa negara lainnya. Namun demikian, tarif biaya masuk produk perikanan kita di sebagian besar negara Eropa masih 15%, sehingga ekspor produksi perikanan kita sulit bersaing. Sementara ekspor perikanan dari negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam tidak dikenakan tarif di semua negara Eropa. Yang menjadi pertanyaan kami sampai saat ini, sejauh mana upaya KKP dalam melakukan perjanjian perdagangan internasional guna menghapus tarif biaya masuk di beberapa pasar produksi produk perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu negara produsen udang terbesar di dunia. Total nilai ekspor udang sepanjang tahun 2021 sebesar 621,90 juta US dollar atau 40,64% terhadap nilai ekspor total. Meskipun demikian, hampir 65% ekspor baru tertuju ke pasar tradisional Amerika Serikat, sedangkan sisanya diekspor ke Jepang dan Cina. Besarnya proporsi ekspor udang Republik Indonesia ke Amerika bukanlah hal yang baik menurut ilmu pemasaran. Oleh karena itu, kami dari fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Indonesia penting untuk melakukan perluasan pasar dengan menjajaki pasar baru agar tak bergantung kepada pasar tradisional Amerika. Selanjutnya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Anam terkait dengan biofok ini,
kami juga berharap bahwa masing-masing daerah ini mempunyai kebutuhan khusus. Jadi kalau untuk daerah kami kayaknya masih kurang-kurang pas lah kalau misalnya biopark, karena kami di wilayah Sulawesi Selatan 3 ini masih pesisir pantai, Pak, yang masih membutuhkan betul-betul bantuan-bantuan kapal. Oleh karena itu pertimbangannya terkait dengan itu. Mungkin itu saja pimpinan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.